Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Amalia Eka Oktarina, dalam podcast Dialog PIPS. Halo teman-teman Gen Z, selamat datang di podcast hari ini. Saya harap kalian semua baik-baik saja. Kali ini kita akan membicarakan topik yang cukup sering muncul di kalangan kita, terutama di era serba cepat ini, yaitu burnout. Pernah merasa kelelahan fisik dan mental yang bikin semangat hidup seolah hilang? Nah, itulah yang akan kita bahas lebih dalam. Mari kita cari tahu kenapa burnout bisa terjadi pada kita dan yang paling penting, bagaimana cara kita mengatasinya. Jadi, burnout itu apa sih? Burnout adalah kondisi di mana kita merasa kelelahan yang amat sangat, baik secara fisik maupun mental. Kita tahu, generasi kita seringkali merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Dan ini tidak cuma terjadi pada mereka yang sudah bekerja. Burnout juga bisa dialami pelajar, mahasiswa, bahkan yang juggling antara sekolah dan kerja part-time. Tekanan untuk terus perform di berbagai aspek, dari akademis sampai sosial media, membuat kita menjadi rentan kehabisan energi. Kalau kita perhatikan, burnout tidak selalu terlihat dari luar. Terkadang, kita masih bisa aktif dan produktif, tapi dalam hati merasa kosong. Ini bisa terlihat dari beberapa tanda, seperti susah tidur, merasa tidak termotivasi, gampang marah, atau bahkan menarik diri dari pergaulan. Teman-teman merasa seperti itu? Jangan anggap remeh, karena itu bisa jadi tanda-tanda kita mengalami burnout. Buat Gen Z, faktor-faktor penyebab burnout itu tidak hanya dari sekolah atau kerjaan saja, tapi bisa dari sosmed, ekspektasi tinggi, sampai hustle culture juga berpengaruh loh. Kalian merasa seperti itu tidak? Burnout yang didefinisikan sebagai kondisi kelelahan fisik dan mental dan terjadi karena stres berkepanjangan, ini sering sekali dialami oleh generasi kita. Penelitian yang dilakukan oleh Jimenez Ortiz tahun 2019 berjudul Emotional Exhaustion, Burnout, and Perceived Stress in Dental Students mengatakan sebanyak 52% mahasiswa mengalami burnout pada saat menjalankan proses studi. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, khususnya yang sekarang sedang ada di program studi pendidikan, pasti sering sekali kan mengalami burnout. Jurusan ini tuh sering sekali di-underestimate sama orang-orang. Katanya jurusan yang gampang. Padahal di jurusan ini kita banyak banget tuntutan, seperti materi belajar, kita juga harus mengerti metode pembelajaran yang efektif. Selain itu, kita harus belajar tentang psikologi anak-anak dan remaja. Tuntutan yang begitu banyak disertai dengan kurangnya dukungan sosial akan menyebabkan burnout. Hal ini itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gold and Roth tahun 1993 dalam bukunya berjudul Teachers Managing Stress and Preventing Burnout. Burnout itu harus diperhatikan dengan baik, karena dampaknya sangat signifikan pada mahasiswa. Contohnya, mahasiswa itu dapat mengalami penurunan performa akademik dan kemampuan belajar. Hal ini relate banget sama artikel yang ditulis oleh Chauvelin berjudul Burnout and Engagement in University Students Across National Study. Nah, untuk teman-teman yang lagi kerja dan mengalami burnout, jangan dibiarkan berlarut-larut di lingkungan perusahaan. Karena pada akhirnya akan berpengaruh negatif pada kesehatan dan juga kestabilan lingkungan sosial kerja juga loh. Menurut Maslah, dalam bukunya yang berjudul Maslah Burnout Inventory tahun 1996, apabila burnout sudah menggejala di lingkungan karyawan, maka akan terjadi fenomena di mana karyawan gampang meledak dan mudah emosi. Hal tersebut akan sangat merugikan perusahaan. Apalagi teman-teman karyawan yang lagi berhadapan sama klien, jangan sampai burnout menyebabkan emosi kalian meledak.
saat kalian meeting dengan klien. Berbicara tentang burnout, jadi teman saya sendiri juga pernah mengalami masa-masa burnout. Dia tuh merasa overwork, tidak termotivasi, dan juga ujung-ujungnya malah tidak produktif. Hal ini teman saya alami saat maba, apalagi dia kuliah di UIN yang mana setiap maba wajib ma'had. Nah, berbicara tentang ma'had, apa sih ma'had itu? Jadi ma'had ini semacam asrama islami di mana setiap maba harus belajar ilmu agama setiap malam selama 2 semester. Walaupun ma'had secara online, tapi dia tetap merasa capek banget. Karena teman saya ini mengerjakan tugas kuliah umum dan tugas ma'had, serta harus hafalan kosakata bahasa Arab. Nah, kalian bayangin aja seorang maba lulusan SMA negeri, dan juga dia harus belajar bahasa Arab. Hal ini membuat teman saya stres. Dan juga berimbas pada burnout karena kurangnya dukungan keluarga juga ketika dia kuliah online. Nah, teman saya itu mengatakan bahwa kuliah online itu sebenarnya enak kalau misalkan ada dukungan keluarga. Tapi kalau tidak ada dukungan keluarga dan juga banyak distraksi di rumah, itu akan menjadi hal yang sangat menyiksa. Nah, teman-teman pernah merasakan hal yang sama tidak? Nah, kalau pernah merasakan hal yang sama, dan kalian udah merasa capek banget, jangan dipaksakan. Jadi penting sekali untuk mengatur waktu, kasih diri kita sendiri jeda, dan coba kegiatan yang bisa membuat kita recharge energi. Misalnya, olahraga ringan atau meditasi. Nah, kalian juga harus mencari teman yang mau mendukung kalian, karena ini relate sekali dengan penelitian karya purba yang berjudul Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Burnout pada Guru, yang mengatakan bahwa seorang guru semakin besar dukungan sosial yang diterima oleh seseorang, maka dapat mengurangi derajat burnout. Jadi, selain kasih waktu buat recharge energi diri sendiri, jauhi tekanan sosial kalau memang perlu. Ingat, mental health is not a risk. Untuk tips-tips kecil, kalian bisa coba batasi waktu di sosmed, buat jadwal istirahat yang teratur, atau coba aktivitas yang bikin rileks. Terkadang, hal-hal kecil seperti ini ternyata punya efek besar loh. Jadi, penting untuk kita aware dengan kondisi mental kita sendiri. Jangan sampai kita nunggu terlalu lama pada akhirnya burnout. Sayangi diri sendiri dan tahu batas di mana kita bisa istirahat agar burnout bisa teratasi. Selalu cari orang yang suportif dan sangat bijak dalam menanggapi masalah kamu. Burnout itu real, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa kita atasi. Kita harus tetap jaga keseimbangan antara kerja keras dan istirahat. Take care of yourself karena kita semua berhak untuk hidup dengan nyaman dan bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga kita semua bisa lebih aware dengan kesehatan fisik dan mental kita. Jangan lupa recharge diri sendiri ya, karena kalau tidak, bisa-bisa kita justru mengalami breakdown yang lebih serius. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan bahas topik yang gak kalah menarik. Tetap jaga diri, saudara-saudara Gen Z. Saya pamit, sampai ketemu lagi.